Sementara itu, pemirsa, warga dihebohkan penemuan seekor buaya raksasa dengan berat 1 ton di pinggir anak sungai yang tak jauh dari permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Tidak, buaya itu berikat aja mana? Warga digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa sepanjang 7 meter di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tali besar, warga berjibaku menangkap buaya dengan berat 1 ton di sebuah parit yang terhubung dengan aliran sungai setempat. Penangkapan buaya ini pun menjadi tontonan warga. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi bersama aparat damkar mengevakuasi buaya ke kota Tembilahan. Berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton, dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Rencananya buaya ini akan kita rawat karena ada beberapa bekas luka. Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka pada tubuh buaya sehingga dirawat sementara waktu di tempat penampungan khusus. Maraknya kemunculan buaya, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam kondisi mabuk minuman keras, oknum polisi terlibat cekcok hingga menganiaya seorang warga penyandang disabilitas hingga tewas. Keluarga korban menangis histeris, meminta pelaku diganjar hukuman setimpal. Keluarga menangis histeris saat jenazah Paulus Pende alias Adi disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Paupere, Kabupaten Indi, Nusa Tenggara Timur. Ironis, korban yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara tewas dianiaya oleh seorang oknum polisi. Pihak Polres Ende telah menyampaikan hasil autopsi pada keluarga. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memastikan adanya keterlibatan pelaku lain. Nah, untuk membuat terang semuanya, karena kalau kita hanya mengandalkan hasil visum luar saja tidak cukup untuk membuktikan terang benderangnya perkara ini. Jadi kita harus buktikan juga, mendalami untuk fair dalamnya, sehingga itu yang bisa kita gunakan nanti di persidangan. Untuk berarti keterangan yang diberikan oleh saksi dengan olah TKP itu belum terlalu kuat. Kita harus tambah agar menguatkan penyidikan kita sehingga nanti memberatkan yang bersangkutan ini di muka persidangan. Peristiwa berawal saat korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek datang ke sebuah acara dan bertemu pelaku. Keduanya lalu minum minuman keras. Dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok hingga korban dianiaya pelaku sampai tewas. Dari Kabupaten Ende NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, temuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat menggemparkan warga. Sejauh ini, pasca demo Agustus lalu, 2 orang warga belum ditemukan. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saat petugas mengecek kantor tersebut, ditemukan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali. Kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel DNA. Pertama-tama kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas 2 korban yang ditemukan meninggal. Jadi, kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang
bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum juga ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mencocokkan DNA 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Jakarta Pusat dengan data orang hilang saat demo Agustus lalu. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Identitas diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat dari Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara 1 orang lain ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba.